Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa lanjutkan materi pertemuan 5 bagian 2 tentang tingkah laku rumah tangga dan pilihan konsumen. Dasar pilihan yaitu utility, kepuasan. Utility atau utilitas adalah kepuasan atau imbalan yang dihasilkan dari mengkonsumsi suatu produk relatif terhadap alternatifnya. Ini merupakan basis bagi suatu pilihan. Utilitas marginal atau marginal utility adalah kepuasan tambahan yang diperoleh dari mengkonsumsi atau menggunakan satu atau lebih unit barang dan jasa. Hukum semakin berkurangnya utilitas marginal, diminishing marginal utility. Semakin banyak suatu barang dikonsumsi pada periode waktu tertentu, semakin berkurang kepuasan atau utilitas yang diciptakan oleh setiap unit tambahan dari barang dan jasa yang sama. Anda bisa bayangkan ketika Anda sangat haus, Anda minum ya. Satu gelas pertama mungkin itu sangat memuaskan, tapi ketika gelas kedua atau gelas ketiga mungkin sudah tidak ada utilitas, malah jadi muntah gitu kan. Jadi itulah yang dimaksud dengan kepuasan dari mengkonsumsi. Semakin berkurangnya utilitas marginal, utilitas total dan utilitas marginal dari kunjungan ke klub per week misalnya. Jumlah kunjungan ke klub itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Utilitas totalnya pertama itu 12. Yang kedua itu 22. Setelah 2 kali kunjungan itu 22. Makanya utilitas marginal itu semakin menurun. Yang pertama kan 12, kedua 22 jadi tambahan 10, ketiga 28 tambahan 6. Jadi tambahan utilitas yang semakin berkurang. Utilitas total meningkat pada kecepatan yang semakin berkurang, sementara utilitas marginal terus menurun. Makin berkurangnya utilitas marginal membantu menjelaskan mengapa lereng kurva permintaan menurun. Utilitas marginal berkurang dengan setiap unit konsumsi tambahan, sehingga orang tidak lagi ingin membeli lebih. Efek pendapatan dan efek penggantian, income and substitution effect. Perubahan harga berpengaruh terhadap rumah tangga dalam dua hal. Yang pertama, efek pendapatan, konsumsi berubah karena daya beli berubah. Ketika ada harga naik, maka jumlah barang yang bisa dibeli akan berkurang. Efek penggantian, konsumsi berubah karena biaya kesempatan berubah. Jadi konsumen akan mengganti barang yang harganya naik dengan barang yang tidak naik. Untuk barang normal, efek pendapatan itu adalah ketika harga suatu produk turun, konsumen akan memiliki daya beli yang meningkat dengan pendapatan yang sama. Misalnya produknya itu normal ya, barang normal. Ketika harga suatu produk meningkat, konsumen memiliki daya beli yang menurun dengan pendapatan yang sama. Efek substitusi atau efek penggantian, ketika harga suatu produk turun, produk tersebut secara relatif menjadi lebih menarik dibanding produk penggantinya. Dan ketika harga suatu produk meningkat, produk tersebut menjadi kurang menarik dibanding produk penggantinya karena dia bisa membeli lebih sedikit. Ketika harganya naik kan jumlah yang dibeli menjadi berkurang, ya kurang menarik, dia akan ganti dengan produk yang harganya tidak naik. Efek pendapatan dan efek substitusi untuk barang normal. Ini kita lihat turun dan naiknya. Ketika harga barang dan jasa naik, rumah tangga is price of goods service falls. Ketika harganya turun,
rumah tangga akan menjadi lebih sejahtera karena real income-nya meningkat. Ada income effect, rumah tangga membeli lebih banyak. Ketika harga turun, opportunity cost dari barang dan jasa itu berkurang. Itu ada substitution effect. Rumah tangga membayar atau membeli lebih banyak. Dan sebaliknya ketika ada kenaikan harga. Kalau harga naik, rumah tangga menjadi lebih worse up karena real income-nya turun. Dan itu ada income effect, jadi dia membeli lebih sedikit. Dan ketika harga naik, opportunity cost dari barang dan jasa itu naik. Ada substitution effect sehingga rumah tangga membeli lebih sedikit. Consumer surplus atau surplus konsumen. Surplus konsumen adalah perbedaan antara jumlah maksimum yang berani dibeli untuk suatu barang dan jasa dengan harga pasarnya. Jadi selisih antara keberanian membeli dengan harga pasarnya. Ya. Jadi konsumen surplus itu lebih tidak real karena ini lebih pada keberanian, selisih keberanian. Orang yang lagi haus, dia berani membeli sebotol minuman yang jauh lebih mahal dari harga yang sesungguhnya. Dan dia akan memperoleh surplus konsumen. Ukuran surplus konsumen adalah elemen kunci dalam analisis biaya manfaat. Suatu teknik formal di mana manfaat suatu proyek publik dibandingkan dengan biaya-biayanya. Paradok mutiara air. Air melimpah. Jika harga air nol, bisa jadi Anda menganggap air tidak punya nilai. Tetapi jika harganya memang nol, konsumen akan menikmati surplus konsumen yang sangat besar dari mengkonsumsi air. Rumah tangga berani membayar harga jauh di atas harga nol, karena itu tadi ada konsumen surplusnya yang besar sekali karena harganya sangat murah. Pelajaran dari paradok mutiara air adalah segala sesuatu dengan nilai terbesar dalam penggunaan seringkali mempunyai nilai yang kecil atau tidak bernilai dalam pertukaran. Dan segala sesuatu yang nilainya besar dalam pertukaran seringkali punya nilai yang kecil atau tidak punya nilai dalam penggunaan. Itu baliknya. Pilihan rumah tangga di pasar input. Sebagaimana pada pasar output, rumah tangga menghadapi kendala pada pasar input. Rumah tangga harus memutuskan apakah bekerja atau tidak bekerja. Berapa lama dia bekerja? Pekerjaan apa yang akan dikerjakan? Itu pilihan rumah tangga. Keputusan-keputusan ini akan dipengaruhi oleh ketersediaan pekerjaan, tingkat upah, dan keterampilan yang dimiliki rumah tangga. Harga untuk bersantai. Tingkat upah dapat dipandang sebagai harga atau biaya oportunitas dari manfaat apakah kerja tak dibayar ataukah bersantai. Rata-rata penerimaan jam pekerja produksi atau tanpa pengawasan pada pembayaran bukan pertanian Februari 2003. Ini di Amerika kasusnya, karena ini bukunya buku Amerika ya. Rata-rata seluruh pekerja itu $15,08 per jam. Pekerja konstruksi itu $18,20 per jam. Pabrik itu $15,58 per jam. Kalau tanpa lembur $14,84 per jam. Perdagangan eceran $10,22 per jam. Dan keuangan, asuransi, dan real estate itu $16,76 per jam. Jadi kalau Anda santai, itulah penghasilan yang hilang, tergantung pada pekerjaan Anda. Pilihan yang dihadapi rumah tangga. Keputusan memasuki angkatan kerja mencakup pilihan antara upah di satu sisi dan bersantai
dan nilai produksi non pasar di sisi lain. Kurva penawaran tenaga kerja. Kurva penawaran tenaga kerja adalah sebuah diagram yang menunjukkan jumlah jam tenaga kerja pada tingkat upah yang berbeda. Ya, semakin tinggi upah, maka akan semakin banyak jumlah jam kerja yang akan ditawarkan, yang disediakan. Efek pendapatan dan efek penggantian, perubahan tingkat upah. Suatu peningkatan tingkat upah mempengaruhi rumah tangga dalam dua hal, dikenal sebagai efek pendapatan dan efek penggantian, income effect dan substitution effect. Efek pendapatan dari upah yang lebih tinggi berarti bahwa rumah tangga dapat membeli lebih banyak leisure, jadi bisa lebih santai. Kalau dikerjanya sedikit, uangnya cukup, maka yang lainnya dia akan bersantai. Ketika efek pendapatan melebihi efek penggantian, hasilnya adalah kurva penawaran tenaga kerja yang backward bending, kurva yang melengkung, berbalik. Jadi dia ada batasnya. Gitu. Walaupun makin mahal, ya mungkin dia akan makin sedikit bekerja pada batas waktu tertentu. Sisanya dia gunakan untuk bersantai karena dia cukup. Anda mungkin bisa bayangkan sekarang agak susah dulu kalau kita masih lihat tukang beca itu. Dia kan kalau udah dapat sejumlah tertentu uangnya itu, dia kalau nggak tidur dia main gaple. Jadi merasa udah cukup, dia perlu bersantai, perlu tidur, perlu hiburan, sebagainya. Efek pendapatan dan penggantian rumah tangga. Tabungan dan pinjaman, konsumsi sekarang versus nanti. Rumah tangga dapat menggunakan pendapatannya saat ini untuk membiayai belanjanya nanti. Dalam hal ini dengan cara menabung, atau mereka dapat menggunakan dana nanti untuk belanja saat ini, yaitu meminjam. Jadi menabung dan meminjam itu juga akan bisa meningkatkan konsumsi. Pasar uang merupakan seperangkat himpunan kompleks terdiri dari pemasok modal, rumah tangga yang menabung, dan permintaan modal, perusahaan bisnis yang berinvestasi yang saling berinteraksi. Dalam memutuskan berapa banyak menabung dan berapa banyak belanja sekarang, tingkat suku bunga mendefinisikan biaya kesempatan konsumsi sekarang dalam nilai konsumsi nanti. Tugas, cari di media berapa tingkat suku bunga di Indonesia awal 2021, awal 2022 deh. Bulan Januari dan bulan Februari, coba cari. Suatu peningkatan suku bunga juga memiliki efek pendapatan dan efek penggantian. Efek pendapatan, rumah tangga akan memperoleh lebih banyak dari tabungan terdahulu sehingga mereka akan menabung lebih sedikit. Efek penggantian, biaya kesempatan dari konsumsi saat ini menjadi lebih tinggi sehingga rumah tangga akan menabung lebih banyak. Review term dan konsep. Di bagian terakhir ini saudara kesempatan untuk lebih memahami konsep-konsep dan terminologi. Misalnya budget constraint, kendala anggaran, set pilihan atau opportunity set, consumer surplus atau surplus konsumen, analisis biaya manfaat atau cost benefit analysis, diamond water paradox, paradok air dan mutiara, pasar modal finansial, produk yang homogen, income effect dari perubahan harga, kurva penawaran tenaga kerja, hukum definisi marginal utility atau marginal utility yang semakin menurun, kompetisi sempurna
persaingan sempurna, perfect knowledge, pengetahuan sempurna, efek substitusi dari perubahan harga, kepuasan total, utility maximizing rule, hukum pemaksimuman utility. Saya kira demikian untuk bagian kedua pada pertemuan 5 ini. Kita akan jumpa lagi pada video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.